Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yukem ADK, channel petani kecil Indonesia. Di kesempatan hari ini, di video saya kali ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai cara membasmi rayap yang mengganggu pada tanaman karet ataupun pohon karet kita. Kalaupun ada rayap-rayap yang di sekitar rumah kita, kita bisa membasmi rayap tersebut dengan menggunakan ini ya, decis. Decis ini sebagai bahan untuk pembasmi rayap yang sangat ampuh. Untuk satu botol decis ini saya beli di toko pertanian dengan harga Rp17.000. Untuk kemasan sedang ini berukuran 50 mili. Di sini ada keterangannya, teman-teman bisa membacanya ya. Dan untuk membasmi rayap, di sini tentunya kita perlu persiapan. Ini juga sangat cocok untuk petani kopi, petani padi, petani sayur-sayuran, dan petani buah-buahan. Decis ini, bahan ini bukan hanya untuk membasmi rayap, tapi bahan pembasmi rayap ini juga bisa kita gunakan untuk membasmi semut, ulat, belalang, ataupun hama yang lainnya yang mengganggu tanaman kita. Nah, tentunya di sini saya akan menjelaskan cara meracik decis ini sebagai bahan pembasmi rayap. Seperti ini penjelasan dari saya, dan simak videonya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Untuk meracik bahan pembasmi rayap ini, kita menggunakan decis seperti ini ya. Dan ini bisa kita baca-baca ya. Perlu kita persiapkan yang pertama kali adalah kita persiapkan air putih sebanyak 1,5 liter ya, seperti ini ya. Dan kemudian kita persiapkan botol bekas air minum mineral seperti ini ya. Nah, dan untuk air sebanyak 1,5 liter ini kita menggunakan decis sebagai bahan pembasmi rayap ini sebanyak 1 sendok makan untuk 1,5 liter air. Airnya pun bisa air apa saja ya, mau itu air hujan, air sungai, ataupun air yang ada di dalam sumur. Asal jangan air kopi ya teman-teman ya. Jadi kalau masalah air terserah mau air apa saja ya. Cara penggunaannya seperti ini teman-teman. Di sini kita persiapkan dulu botol kosong seperti ini ya. Lalu kita buka tutupnya. Kemudian kita pasang corong seperti ini ya untuk menuangkan air ke dalam botol ini. Botol ini berukuran 1,5 liter ya. Kita langsung tuangkan saja airnya sebanyak 1,5 liter ini teman-teman. Setelah seperti ini, lalu kita masukkan ya. Ini baru sedikit air ya. Kita masukkan bahan pembasmi rayap ini ya, decis ini ya, sebanyak 1 sendok makan. Dan di sini saya tidak membawa sendok makan ya. Saya hanya menggunakan takaran. Untuk decis ini menggunakan tutup botol ini saja ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi tidak perlu terlalu penuh teman-teman. Seperti ini ya. Nah ya, secukupnya ya. Lalu kita masukkan ke dalam botol ini. Nah, kita masukkan seperti itu. Lalu kita tuangkan air putih ini ya. Seperti ini. Untuk 1,5 liter air kita hanya menggunakan 1 sendok makan decis ya sebagai bahan pembasmi rayap. Kita tuangkan saja teman-teman ya, seperti ini ya. Ini sudah saya ukur ya, untuk muatan 1,5 liter. Lalu kita ambil tutupnya tadi teman-teman. Dan perlu juga diketahui ya, untuk obat pembasmi rayap ini ya, jangan sekali-kali ini diberikan kepada anak-anak ya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, karena ini decis ini sangat berbahaya ya. Apabila ini terkena mata, ini akan terasa pedih ya. Nah, setelah itu decis yang sudah kita campur ke dalam air tadi akan berubah warna ya, putih seperti ini ya. Nah, seperti ini kan, seperti susu ya, mirip dengan air cucian beras ya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita pasang tutup botol. Dan tutup botolnya ini jangan lupa kita kasih lubang kecil seperti ini ya. Lalu kita tutup. Kita kocok sedikit ya, agar racikan ini tercampur rata ya, atau kita aduk sampai tercampur rata. Nah, di sini saya akan membasmi
rayap yang ada di bawah pondok ya, tempat saya beristirahat di perkebunan karet saya. Seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini sarang rayapnya besar sekali ya. Ini memang sengaja saya biarkan ya, agar rayapnya ini berkembang biak dan beranak pinak di sini ya, sampai sarangnya melebar seperti ini. Nah kalau biasanya kita membasmi rayap dengan cara manual, itu biasanya kita harus menggali sarang rayap ini ya sampai ke dasarnya, sampai kita menemukan ratu dari rayap ini. Setelah ratunya kita ambil, kita musnahkan, maka rayap-rayap yang lain akan ikut musnah. Akan tetapi berbeda ya dengan cara yang saya bagikan ini ya, dengan menggunakan bahan decis ini untuk membasmi rayap ya. Tentunya kita tidak perlu menggali sarang rayap ini sampai ke dasar-dasarnya ya. Nah seperti ini penggunaan dari bahan decis ini ya, sebagai bahan pembasmi rayap yang sangat ampuh. Lihat ini teman-teman ya, warnanya sudah berubah putih ya. Memang baunya tidak sedap ya, kurang sedap teman-teman. Nah langsung saja kita praktekkan cara penggunaan dari decis ini ya, sebagai bahan pembasmi rayap ini ya. Simak terus videonya teman-teman ya, agar teman-teman tidak gagal paham ya. Baik, kita langsung saja praktekkan cara penggunaan bahan pembasmi rayap ini untuk rayap ini ya, untuk sarang rayap yang sudah besar ini. Ini mohon maaf teman-teman ya, videonya agak gelap karena saya membuat video ini di sore hari ya. Seperti ini ya, ini adalah sarang rayap yang sudah membesar ya. Ini memang saya biarkan ya, saya sengaja untuk membesarkan sarang rayap ini agar dia bisa berkembang biak ya. Nah cara untuk menggunakan decis sebagai pembasmi rayap ini, tentunya kita tidak perlu menggali sarang rayap ini ya. Kita hanya gerus saja pada bagian atas sarang ini ya, seperti ini ya, kita bongkar sedikit ya. Ini sudah keras ya, karena rayapnya ini sudah lama di sini. Kita bongkar sedikit saja. Ini sudah mulai keras ya sarangnya. Nah ya, untuk sarang rayap ini kita tidak perlu menggali terlalu dalam ya. Cukup kita gali saja bagian atasnya ya. Ini rayapnya sudah mulai terlihat ya. Nah, di lorong-lorong itu ya, itu di bagian sarang rayap ya. Itu ada yang besar ya. Ini sudah banyak rayapnya ya. Nah, untuk penggunaan bahan pembasmi rayap ini dengan menggunakan decis ini, cukup kita semprotkan saja pada bagian atas sarang rayap ini seperti ini ya. Nah, kita semprotkan pada lubang-lubang dari sarang rayap ini. Kalau bisa semuanya kita semprot ya, lubang-lubang daripada sarang rayap yang sudah membesar ini. Nanti rayap-rayap yang ada di atas ini akan masuk ke dalam sarangnya ya. Dan rayap-rayap yang ada di atas ini juga akan membunuh ratu yang ada di dalam sarang rayap ini. Kalau ratu rayap ini sudah musnah, maka rayap-rayap ini juga akan ikut musnah dan tidak akan kembali lagi. Seperti itu ya. Cara penggunaannya juga sangat mudah sekali. Kita semprotkan saja seperti ini ya. Nah, di bagian sarang rayapnya ya. Nah, seperti itulah cara membasmi rayap yang sudah bersarang ya, dan sudah beranak pinak dan memiliki sarang sebesar ini ya. Nanti rayap-rayap ini akan musnah, tidak akan kembali lagi, karena ratu dari rayap ini juga nanti akan musnah. Seperti itu ya cara membasmi rayap pada perkebunan karet. Karena di sini di tempat saya beristirahat ya, di pondok saya teman-teman. Ini ya, ini sarangnya seperti ini ya. Jadi mohon maaf ini teman-teman ya, videonya agak gelap ya, karena ini sore hari ya, saya membuat video ini di saat sore hari. Dan di sini saya juga akan menjelaskan cara membasmi rayap yang ada di pohon karet kita ya, atau tanaman karet kita. Seperti terlihat di sini ya, di sini juga ada sarang rayap ya. Ini jalur atau jalan dari rayap itu ya, seperti ini ya. Nah, ini berarti, nah ini rayapnya ya. Rayapnya sudah ada ya, tapi masih agak kecil ya, karena baru ini ya. Mungkin dia baru mau membuat sarang di sini, di pohon karet ya, di tanaman karet. Karet ini masih bisa menghasilkan getah ya, masih disadap. Nah, untuk membasmi rayap pada pohon karet kita atau tanaman karet kita, kita tidak perlu menggali sarangnya ya. Cukup kita congkel saja bagian jalur atau jalan dari rayap ini seperti ini ya. Nah,
Ini kan rayapnya sudah keluar ya. Ini kan kita lihat ya. Nah, ini rayapnya sudah banyak ya. Tapi masih agak kecil ya. Ini. Untuk membasminya sangat mudah sekali ya. Cukup kita semprotkan saja obat pembasmi rayap ini ya di bagian jalur atau jalan rayap ini ya, menuju sarangnya ya, seperti ini. Nah, nanti rayap-rayap yang terkena pembasmi rayap ini ya, atau decis ini akan masuk ke dalam sarangnya dan juga akan ikut membunuh dari ratu rayap ini. Oleh sebab itulah nanti ratu dari rayap ini akan musnah dan rayap-rayap ini juga nantinya akan ikut musnah. Seperti itu ya. Ini rayapnya di tanaman karet, di pohon karet ya. Kalau banyak ditemukan seperti ini, cepatlah dimusnahkan ya rayapnya, agar pohon karet ataupun tanaman karet tidak mati karena dimakan rayap ya. Ini sarangnya ya. Tinggal kita semprotkan saja pada jalur atau jalan rayap ini ya. Tidak perlu kita gali sarangnya. Nah, untuk tanaman lain ya, seperti tanaman kopi, tanaman padi ataupun tanaman sayur-sayuran dan tanaman buah-buahan ya, di sini saya tidak akan menjelaskan caranya ya. Karena kalau saya harus menjelaskan cara membasmi semut, ulat ataupun hama lain pada tanaman lain, dikhawatirkan video ini nanti durasinya akan panjang ya. Jadi yang menonton pasti akan bosan. Jadi mungkin cukup di sini saja ya, mengenai cara membasmi rayap yang sangat ampuh dan sangat mudah ya, dengan menggunakan decis sebagai bahan pembasmi rayap yang sangat ampuh. Nanti lain kali kita akan bahas mengenai cara membasmi hama pada tanaman lain ya. Di sini saya hanya fokus untuk membasmi rayap pada tanaman karet. Nah, sekali lagi ini tidak berbahaya ya untuk tanaman karet kita. Jadi tidak ada efek samping untuk tanaman karet ya maupun tanaman lain ya, dengan menggunakan decis sebagai bahan pembasmi rayap ini. Jadi jangan khawatir kalau nanti tanaman karet atau tanaman kita yang lain akan mati ya, karena tersiram oleh decis sebagai bahan pembasmi rayap ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, video yang bisa saya bagikan di kesempatan hari ini ya, tentang cara membasmi rayap dengan mudah dan cepat ya. Mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.